Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas untuk hari ini mengenai pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Setelah kemarin kita membahas tentang discovery learning, kita akan membahas mengenai inquiry learning atau pembelajaran inquiry. Jadi pembelajaran inquiry ini, kalau yang discovery kemarin itu penyingkapan, kalau pembelajaran inquiry itu penemuan, ya, ada penyingkapan, ada penemuan. Jadi ini agak berbeda, tapi ada kesamaan. Apa itu pembelajaran inquiry atau penemuan? Jadi pembelajaran inquiry itu dibentuk dan meliputi discovery dan lebih banyak lagi. Dengan kata lain, inquiry adalah suatu perluasan proses-proses discovery, ya, perluasan dari proses discovery yang digunakan dalam cara lebih dewasa sebagai tambahan pada proses discovery. Inquiry mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, tingkatannya daripada discovery. Misalnya nanti ada merumuskan problema atau merumuskan masalah secara sendiri, merancang sendiri eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, menarik kesimpulan, mempunyai sikap-sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka dan sebagainya. Jadi tingkatan proses mentalnya nanti lebih tinggi. Nah, teman-teman sekalian, Joyce, Weil, dan Calhoun tahun 2000 ya, ini mengemukakan bahwa sumber energi utama inquiry adalah tumbuhnya kesadaran diri siswa dalam mencari, menemukan, memeriksa, dan merumuskan cara pemecahan masalah secara mandiri, sehingga solving atau pemecahan masalah. Tujuan menggunakan metode inquiry ini antara lain untuk mengembangkan keterampilan kognitif dalam penyelidikan dan memproses data, mengembangkan logika untuk menyerap konsep-konsep yang berkualitas. Nah, saya akan menampilkan dulu mengenai perbedaan inquiry learning dan discovery learning, di mana kita pandang melalui langkah-langkah saintifik, ya. Karena ini masih dalam cakupan pendekatan saintifik yang ada 4 itu: discovery learning, inquiry learning, project based learning, problem based learning. Maka kita akan melihat perbedaan antara discovery learning dan inquiry learning ini dalam kacamata langkah-langkah pembelajaran pendekatan saintifik, yaitu sebagai berikut. Jadi di langkah-langkah saintifik, ya, ini ada pertama mengamati ini discovery learning yang kemarin sudah saya jelaskan, ya. Ada stimulus atau memberikan pertanyaan. Tetapi nanti di inquiry learning nanti orientasi masalah, ya, sudah berbeda. Stimulus kemarin dengan apersepsinya. Kalau yang ini inquiry learning ini orientasi masalah, di mana orientasi masalah ini siswa harus menemukan sendiri. Kalau apersepsi dari discovery learning tentang stimulus dan pertanyaan itu, dan pertanyaan itu dari guru biasanya. Terus menanya, pada tahap menanya di sini di discovery learning itu identifikasi masalah, tetapi di inquiry learning itu merumuskan masalah dan hipotesis. Nah, ini hipotesis ini merupakan ciri dari penemuan. Hipotesis ini nanti akan dan harus dibuktikan nanti di langkah keempat, yaitu menguji hipotesis. Tapi kalau di discovery learning ini enggak ada. Nah, di tahap ketiga mengumpulkan informasi, ya, ini discovery learning masih tetap mengumpulkan informasi dan mengolah informasi.
Ini di inquiry learning tetap mengumpulkan informasi dan mengolah informasi tetap, ya. Di langkah ketiga ini, langkah saintifik ini semua masih sama. Di langkah keempat, menalar. Nah, menalar kemarin yang discovery learning itu membuktikan entah dengan percobaan dan sebagainya, dan verifikasi dan juga menyimpulkan. Verifikasi ini bisa dari ahli kemarin saya contohkan. Tetapi kalau yang ini, kalau yang inquiry learning ini dengan menguji hipotesis yang sudah dicantumkan, hipotesis yang sudah dicantumkan oleh siswa itu sendiri, diuji hipotesisnya apakah benar apa tidak. Nanti kalau benar berarti disimpulkan bahwa kebenarannya seperti itu, kalau salah ya nanti kesimpulannya berbeda lagi. Nah, setelah itu disimpulkan, sama-sama disimpulkan. Setelah itu yang kelima itu sama, di langkah kelima itu mereka sama-sama menyampaikan hasilnya baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi perbedaannya antara discovery learning dan inquiry learning dalam langkah pembelajaran itu ada di nomor 1, ini stimulusnya dari guru, ya. Kalau ini orang dimasalahin nanti biasanya siswa lebih aktif. Terus nomor 2, yang satu hanya identifikasi masalah, tapi yang di sini adalah merumuskan masalah dan membuat hipotesis. Dan di nomor 4 menarik ini dia harus menguji hipotesisnya. Sedangkan ini hanya buktikan dan verifikasi. Itu perbedaannya. Sekarang ciri-ciri dari pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama adalah menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, ya. Jadi di sini nanti siswa diharapkan mencari dan menemukan, sehingga guru harus mengatur sedemikian rupa suasana yang mendukung siswa itu bisa menemukan, bisa melakukan proses penemuan itu, ya. Bukan hanya membelajarkan dengan cara ceramah dan sebagainya. Selanjutnya, ciri yang kedua adalah seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menemukan sikap percaya diri atau self belief. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru sebagai bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator saja dan juga motivator saja. Nah, aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan pembelajaran inquiry ini. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia yang hanya menguasai pelajaran tertentu belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara optimal. Sebaliknya, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya manakala ia bisa menguasai materi pelajaran. Jadi di sini proses penemuan ini sudah merupakan salah satu materi yang diajarkan, atau hal yang diajarkan, atau keterampilan yang diajarkan, bukan hanya hasil akhirnya, tapi bagaimana dia berproses untuk mendapatkan hasil itu. Itu teman-teman. Dan proses ini harus mandiri oleh siswa. Siswa harus menemukan sendiri, ya. Tidak hanya menyingkap. Kalau discovery hanya menyingkap, tapi dia harus menemukan sendiri. Karena dia harus merumuskan sendiri hipotesisnya, dan dia harus membuktikan sendiri apakah hipotesisnya itu benar atau salah. Prinsip-prinsip pembelajaran inquiry: pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Kedua, interaksi dengan siswa lain. Ketiga, dengan pola bertanya antara guru dan siswa, siswa dan siswa. Selanjutnya adalah belajar untuk berpikir dan keterbukaan. Hasilnya itu terbuka. Terbuka itu bisa dikritisi.
apakah nanti hasil penemuannya itu benar atau salah, itu bisa dikritisi oleh siapapun gitu. Proses pembelajaran inquiry, sintaksnya itu ada seperti ini ya. Orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis yang tadi sudah saya jelaskan, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan, dan terakhir nanti karena kita masukkan dalam pendekatan saintifik, dia harus bisa mengkomunikasikan atau mempresentasikannya. Pertama, orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan dari strategi ini sangat tergantung pada kemampuan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Tanpa kemauan dan kemampuan itu, tidak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Di sini guru harus mampu mendesain pembelajarannya, iklimnya, suasananya ya. Pada saat apersepsi sebelum pembelajaran inti dimulai itu, bagaimana siswa didorong ya agar lebih responsif, aktif untuk belajar sendiri, untuk menemukan sendiri apa yang akan dipelajari. Setelah nanti reorientasi, maka akan berlanjut pada merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini adalah langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawabannya yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry. Oleh sebab itu, melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Kita contohkan saat pembelajaran IPA ya, merumuskan masalah ini, misalkan dirumuskan masalah. Bagaimana jika suatu dataran yang banyak tanamannya dan yang tidak banyak tanamannya itu terkena air, apakah nanti akan sama atau tidak keadaannya jika terkena air? Tentunya sebagai guru kita tahu bahwa nanti yang ada tanamannya itu tidak akan mudah tererosi dan longsor, tetapi yang tidak ada tanamannya nanti akan mudah tererosi dan longsor. Dengan adanya permasalahan-permasalahan itu, maka nanti akan bisa dicobakan dan rumusan masalahnya jelas. Ya. Gimanakah pengaruh dari tumbuhan pada dataran dan sebagainya dan seterusnya. Nanti kalau misalkan ada materi lain juga bisa, IPA bisa, IPS juga bisa, bahasa juga bisa, dan seterusnya. Bahasa misalkan mengenai wawancara, mengenai puisi dan sebagainya bisa semua. Ya. Selanjutnya, setelah merumuskan masalah, nanti merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Misalkan tadi jawabannya adalah daratan yang memiliki tumbuhan yang banyak, maka nanti tidak mudah tererosi, akan lebih kokoh. Gitu. Sebagai hipotesis ini sebagai jawaban sementara, dan hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki serta keluasan
pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis. Ini perumusan hipotesis ini tentunya perlu bimbingan oleh guru. Jadi siswa atau kelompok boleh merumuskan semua hipotesis, tapi nanti perumusannya untuk pembuatan kata-katanya atau kalimatnya itu kalau mengajari siswa SD perlu bimbingan dari guru, ya, perlu bimbingan dari guru. Tentunya hipotesis ini akan terkait dengan tujuan dari pembelajaran, ya. Itu kan ada KI, KD, indikator dan tujuan waktu Anda melihat silabus pembelajaran. Itu teman-teman. Jadi untuk merumuskan hipotesis ini tidak sembarangan. Guru harus mengaturnya. Gitu ya. Tadi dicontohkan di mata pelajaran IPA. Mungkin kita contohkan ke mata pelajaran matematika mengenai waktu siswa diminta untuk membuktikan berapakah jumlah ubin yang diperlukan, ya. Lantai, ya, ubin lantai itu, keramik yang diperlukan ketika lantai itu berbentuk persegi panjang, persegi, dan segitiga dengan luas yang sama. Berapakah jumlah ubin yang dibutuhkan, ya. Nanti akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena nanti ada ubin yang harus menyesuaikan bentuk potongan-potongannya, ya, potongan-potongannya. Atau misalnya gini, kalau enggak luasnya sama, kelilingnya sama, berapakah jumlah ubin yang diperlukan untuk mengisi lantai yang berbentuk persegi panjang dan persegi yang kelilingnya sama. Nanti akan terlihat apakah luasnya itu berbeda apa tidak, gitu, ya. Nanti kalau misalkan untuk mata pelajaran yang lain, ya bisa, mata pelajaran IPS, geografi juga bisa, ekonomi juga bisa, misalkan PKN juga bisa, dengan nanti percobaan misalkan tentang sila ketuhanan Indonesia atau kemanusiaan yang adil dan beradab, atau persatuan, misalkan tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah manusia Indonesia ini masih mengamalkan sila kedua atau tidak, gitu kan? Masih beradab atau tidak? Dibuatlah dia percobaan tentang adab-adab yang ada. Bagaimana rumusan hipotesisnya, ya, manusia Indonesia atau siswa kelas 5 SD mana gitu ya, masih memiliki pengamalan sila kedua itu bagus sekali misalkan, atau bagus, ya. Ya nanti hipotesisnya seperti itu dicoba apakah mereka masih memiliki adab-adab atau kesopanan apa tidak, itu adab kemanusiaan atau tidak, dan sebagainya. Cobalah nanti diamati dan seterusnya. Itu. Selanjutnya tentang pengumpulan data. Setelah nanti hipotesis ditegakkan, ya, hipotesis sudah ditegakkan, maka nanti waktunya untuk mengumpulkan data. Bisa pengumpulan data ini melalui percobaan, bisa melalui pengkajian dokumen, bisa melalui observasi dan sebagainya, ya. Kalau misalkan pengajian dokumen nanti misalkan di mata pelajaran IPS sejarah, itu bisa, ya, pengumpulan datanya berdasarkan pengkajian data, pengajian dokumen. Observasi misalkan dari pada waktu mengajarkan PKN, ya, kewarganegaraan, atau seni, atau bahasa Indonesia. Percobaan langsung jika bersifat sains, ya,
matematika atau IPA. Ya. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Karena itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir, mencari informasi yang dibutuhkan. Dan tahap berikutnya, tahap kelima adalah menguji hipotesis. Setelah data dikumpulkan, misalkan tentang adab tadi, ya, satu-satu diobservasi gitu ya, atau misalkan mengenai sejarah tadi, satu-satu sumber-sumber sejarah itu, sumber-sumber dokumen itu dirangkum dalam sebuah tabel gitu, dan nanti bisa dibuktikan. Kalau misalkan IPA dan matematika mudah sekali, ya, tinggal dimasukkan data-datanya itu dalam sebuah tabel, sehingga nanti akan bisa diuji. Ya, menguji hipotesis ini adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Ya, berdasarkan pengumpulan data itu dicocokkan dengan hipotesis yang sudah ditegakkan sebelumnya. Apakah sesuai hipotesis atau tidak sesuai dengan hipotesis. Dalam menguji hipotesis tadi ya sudah saya berikan penjelasan mengenai hipotesis itu adalah jawaban sementara. Misalkan jawabannya adalah ternyata perang di Ponorogo itu karena kepentingan keluarga atau konflik keluarga. Itu hipotesisnya. Ternyata setelah dikumpulkan dokumen-dokumennya, buktinya ternyata tidak, karena di Ponorogo itu membela rakyatnya yang bla 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 bla, misalkan seperti itu ya. Ternyata dataran yang memiliki banyak tumbuhan itu tidak mudah tererosi dan longsor. Buktinya adalah sesuai percobaan. Ternyata lantai yang persegi dengan keliling X dan persegi panjang dengan keliling X itu, ya, yang tadi hipotesisnya adalah luasnya sama. Ternyata luasnya berbeda, ya. Jadi hipotesis itu bisa benar, bisa tidak benar atau salah. Itu nggak apa-apa. Dalam menguji hipotesis, yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenar jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi dan opini, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah hipotesis sudah diuji, maka waktunya untuk menarik kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan, gitu. Dan setelah nanti kesimpulan, maka akan dipresentasikan atau dikomunikasikan. Keunggulan dan kelemahan inquiry. Untuk keunggulannya adalah memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Terserah mereka. Apakah gaya belajar mereka itu lebih cenderung ke membaca atau mengobservasi atau bagaimana, terserah. Yang penting data terkumpul dan mereka bisa menjawab hipotesis yang sudah ditegakkan bersama-sama dengan gurunya. Dianggap sesuai dengan perkembangan psikologis belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Karena tidak disajikan secara langsung dan dia harus mencari tahu sendiri, ya, maka nanti akan terjadi perubahan tingkah laku dalam prosesnya itu. Sehingga inquiry ini prosesnya itu pun sudah bermanfaat, walaupun nanti hipotesisnya salah atau pembuktian hipotesisnya tidak benar, ya, tapi prosesnya itu sudah bermanfaat bagi siswa. Dan menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna.
Sedangkan kelemahannya adalah sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Ayo, kadang-kadang apa yang dilakukan siswa itu tidak seperti yang diharapkan oleh guru, ya. Kegiatannya itu ya nggak apa-apa, karena masih proses, ya. Nah, dan juga keberhasilannya itu kurang berhasil, ya nggak apa-apa. 1-2 kali nggak apa-apa, nanti akan lama-lama akan bisa sendiri. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Ya. Ini perlu proses tahap yang lebih jauh. Inquiry ini sulit ini. Dan kebetulan saya mengambil judul disertasi tentang inquiry ini karena sulit ini. Tapi dicoba apakah nanti bisa apa tidak. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang. Ya. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan. Ya, bukan masalah menguasai materi pelajaran, sudah bukan seperti itu, tapi nanti mengenai bagaimana dia berproses untuk mendapatkan materi pelajaran itu, untuk mendapatkan pengetahuan itu pada titik poinnya seperti itu. Ya. Kalau nanti guru hanya berpatokan bahwa ini siswa ini tidak bisa menyimpulkan dengan benar, berarti dia bodoh, berarti dia nilai sedikit, bukan seperti itu. Ya. Toh nanti materi itu harus dijelaskan oleh guru pada akhirnya sehingga siswa itu mendapatkan pengetahuan yang benar. Ya. Jadi di sini perlu juga perubahan dalam mindset guru. Ya, yang terpenting adalah prosesnya seperti itu. Nah, ada inquiry deduktif dan ada inquiry induktif. Kalau inquiry deduktif ini, inquiry yang permasalahannya berasal dari guru, diberikan oleh guru permasalahan diberikan guru, siswa dalam inquiry deduktif diminta untuk menentukan konsep yang digunakan dalam proses pemecahan masalah. Permasalahan diberikan oleh guru tadi pada tahap pertama, ya. Dan siswa diminta untuk membuat jawaban sementara atau hipotesisnya. Sedangkan inquiry induktif ini masalahnya ditentukan sendiri oleh siswa. Kamu mau belajar apa? Silahkan. Gitu. Kamu belajar apa? Silahkan. Tapi yang deduktif itu sudah dari guru. Ada inquiry terbimbing, ada inquiry yang bebas, ada inquiry yang modifikasi. Kalau inquiry terbimbing ini dalam proses belajar mengajar dengan metode inquiry terbimbing, siswa dituntut untuk menemukan konsep melalui petunjuk seperlunya dari seorang guru. Petunjuk-petunjuk itu pada umumnya berupa pertanyaan yang bersifat membimbing. Selain pertanyaan, guru juga dapat memberikan penjelasan seperlunya pada saat siswa akan melakukan percobaan. Misalnya, penjelasan tentang cara melakukan percobaan ini yang merupakan bimbingan dari guru. Metode inquiry terbimbing biasanya digunakan bagi siswa yang belum berpengalaman belajar dengan menggunakan metode inquiry. Ya, belum pengalaman. Dibimbing sih. Pertama dibimbing dulu. Pada tahap permulaan diberikan lebih banyak bimbingan. Sedikit demi sedikit nanti bimbingan itu dikurangi, seperti yang ditemukan oleh Udoyono tahun 1979, bahwa dalam usaha menemukan suatu konsep, siswa memerlukan bimbingan, bahkan memerlukan pertolongan guru setapak demi setapak. Rapopo. Pertama gitu, inquiry terbimbing dulu. Siswa memerlukan bantuan untuk mengembangkan kemampuannya memahami pengetahuan baru. Walaupun siswa harus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tetapi pertolongan guru tetap diperlukan. Nah, nanti kalau sudah kulino, sudah terbiasa, ya, maka nanti ada inquiry bebas. Inquiry bebas ini merupakan metode yang digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry. Wis kulino inquiry, kulino menemukan sendiri, ya. Karena dalam pendekatan inquiry bebas ini menempatkan siswa seolah-olah bekerja seperti seorang ilmuwan. Oke. Ya. Siswa diberi kebebasan menentukan permasalahan untuk diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan. Contohnya apa? Skripsimu nanti. Skripsimu nanti akan lama-lama akan inquiry bebas. Sakarep-karepmu sesuai. Pertama diajar dengan presentasi, dengan ini, dibimbing untuk mendapatkan
untuk mendapatkan informasi cara seperti ini, terus begitu cara presentasi seperti ini, untuk cara menulis seperti ini, sesuai nanti kalau waktu kamu skripsi dibebaskan. Tapi itu tidak bebas sepenuhnya, itu sebenarnya masih terbimbing. Nanti kalau tesis bebas, tapi juga belum bebas. Yang bebas lagi adalah disertasi, tapi juga belum bebas. Yang paling bebas adalah ketika orang itu melakukan penelitian sendiri sebagai seorang ilmuwan. Itu inquiry bebas. Yang di tengah-tengah ada inquiry bebas modifikasi. Metode ini merupakan kolaborasi antara modifikasi dari dua strategi inquiry sebelumnya, yaitu terbimbing dan bebas. Dimodifikasi, dikolaborasikan. Meskipun begitu, permasalahan yang akan dijadikan topik untuk diselidiki tetap diberikan atau berpedoman dari kurikulum yang ada, ya, tetap dari kurikulum yang ada. Artinya dalam metode ini siswa tidak dapat memilih atau menentukan masalah untuk diselidiki secara sendiri, nggak boleh. Namun siswa yang belajar dengan metode ini menerima masalah dari gurunya untuk dipecahkan dan tetap memperoleh bimbingan. Namun bimbingan yang diberikan lebih sedikit dari inquiry terbimbing dan tidak terstruktur, seperti itu. Nah, nanti masih ada inquiry sosial, ada pembelajaran berdasarkan masalah, ada pembelajaran berdasarkan proyek, ada metode lainnya yang sejenis sebagai generik strategic heuristik. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri, ada sebuah YouTube ya, tayangan yang saya lihat ini dari guru profesional di Malaysia, ya. Dia di akun YouTube-nya itu ada tayangan video, yaitu di situ dia menayangkan mengenai pembelajaran yang ada di Finlandia. Ketika itu siswa SD itu diminta untuk membuat perkakas dari kayu. Jadi di situ ada kayu. Jadi dalam satu semester itu silahkan dia membuat apa? Ada kayu banyak sekali, papan gitu ya. Dan dia diberikan papan sebesar, ya katakanlah lazimnya seperti satu laptop, atau tapi dia bisa menggantinya tambah lagi juga nggak apa-apa. Terus dia dibebaskan, dia mau membuat apa, perkakas apa, ya. Ada yang membuat entong, ada yang membuat rumah-rumahan, ada yang membuat tempat gantungan kunci, ada yang tempat, banyak sekali. Itu dibebaskan, dan dia karena dibebaskan, dia mengerjakannya itu selama 1 semester. Di situ alatnya komplit, ada gergaji, ada tatah, ada bor, ada komplit sekali, banyak sekali, yang tajam maupun tidak tajam, palu, banyak sekali, semuanya disediakan komplit. Nah, di situ sudah terbiasa untuk melakukan kerja sendiri, gitu, sehingga dia melakukan percobaan kalau nanti gagal dia ambil papan lagi, dan itu hari ini mengamplas misalkan, atau hari ini membentuk saja gergaji aja, nggak sampai putus, hanya baru setengah misalkan, nggak apa-apa, minggu depan dilanjutkan lagi, sehingga menjadi satu proyek yang utuh. Ini merupakan suatu proses yang mungkin bisa kita tiru nantinya, ya, karena sudah terbiasa dan mandiri itu. Ya gitu teman-teman, tentang inquiry learning. Terima kasih, sudah waktunya untuk sholat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.